Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Nah, balik lagi nih sama kakak di pembahasan kisi-kisi PPKN dan Bahasa Indonesia untuk yang tema 2, penilaian akhir semester. Nah, di video sebelumnya kakak sudah membahas yang tema 1 ya. Kali ini kita lanjut ke kisi-kisi PPKN dan Bahasa Indonesia tema yang kedua. Yuk kita simak kisi-kisinya apa saja. Nah, yang pertama yang akan kakak bahas seperti biasa adalah PPKN terlebih dahulu. Nah, di sini nomor 1 kisi-kisinya adalah mampu mengetahui, menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa sayang. Nah, di sini ada contoh menumbuhkan rasa kebersamaan, yaitu membaca bersama keluarga menumbuhkan rasa kebersamaan. Kemudian menumbuhkan rasa sayang, yaitu orang tua akan sayang jika kita rajin membaca. Itu adalah kisi-kisi yang pertama. Lanjut ke nomor 2, yaitu mampu mengetahui sikap kita dalam perbedaan kegemaran. Nah, di sini ada contohnya nih. Nina dan Adi memiliki kegemaran bermain yang berbeda. Sikap yang sebaiknya adalah mereka harus tetap bermain dengan rukun. Mereka harus tetap saling menghargai dan bermain dengan rukun meskipun mereka kegemarannya berbeda. Itu kisi-kisi nomor 2. Nah, nanti yang nomor 3, mampu mengetahui apa itu peraturan. Nah, di sini kita lihat tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah peraturan. Yang kedua, mematuhi aturan, hidup kita akan teratur. Yang kemudian selanjutnya, jangan berbicara saat makan. Nah, kalimat ini merupakan aturan saat makan tentunya, bukan saat berolahraga ya, karena kan di sini sudah diberitahu jangan bicara saat makan, merupakan aturan saat makan. Kemudian yang keempat, mampu mengetahui boleh dan tidak boleh saat berolahraga. Nah, contohnya adalah bertengkar dengan teman adalah hal yang tidak boleh saat berolahraga. Kemudian, bermain dengan rukun adalah hal yang boleh dilakukan saat berolahraga. Seperti itu ya perbedaan tidak boleh dan bolehnya. Kemudian kita lanjut. Yang kelima, mampu mengetahui peraturan saat berolahraga dan menghargai perbedaan. Nah, yang pertama, contohnya yang mampu mengetahui peraturan saat berolahraga adalah tidak bermain curang, adalah aturan saat berolahraga. Jadi kalian ketika berolahraga jangan main curang ya, karena itu adalah aturan saat berolahraga. Kemudian, menghargai perbedaan. Memiliki kegemaran yang berbeda, sebaiknya kita saling menghargai ya. Kemudian yang keenam, mampu menjelaskan apa itu peraturan dan menyebutkan aturan saat berolahraga. Contohnya, peraturan adalah tindakan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, itu yang tadi kakak sebut ada di kisi-kisi sebelumnya. Peraturan adalah tindakan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, adik-adik harus mampu menjelaskannya ya, apa itu peraturan, seperti pada contoh atau kisi-kisi berikut ini. Kemudian selanjutnya yaitu contoh aturan dalam berolahraga. Contohnya seperti tidak boleh curang, harus sportif, dan masih banyak lagi contoh-contoh aturan dalam berolahraga ya. Adik-adik harus mampu menyebutkan dan menjelaskan peraturan dalam berolahraga. Nah, yang berikutnya yaitu menjelaskan tentang bahasa Indonesia, kisi-kisi bahasa Indonesia. Yang pertama, mampu mengetahui jarak mata dan buku saat membaca dan posisi duduk yang benar. Nah, contohnya di sini ada jarak antara mata dan buku yang baik adalah dekat. Jadi, jangan terlalu dekat atau jangan terlalu jauh ya. Jadi, dekat saja. Nah, kemudian posisi duduk yang benar. Di sini ada contoh beberapa posisi duduk yang salah dan yang benar ya. Nah, yang pertama ini salah nih. Yang kedua juga salah, yang ketiga juga salah. Nah, yang keempat ini yang benar. Kalian harus tegak
menyesuaikan senderan kursi kalian. Seperti itu ya, tegak dan jangan membungkuk. Selanjutnya, mampu mengetahui manfaat membaca buku. Nah, ini banyak nih tentang mengetahui manfaat membaca buku. Yang pertama adalah buku adalah sumber dari ilmu. Kemudian, membaca membuat kita semakin tahu akan banyak hal ya. Makanya adik-adik harus rajin membaca. Membaca buku harus dilakukan sejak kecil agar nanti ketika kita sudah dewasa, kita menjadi terbiasa akan membaca. Kemudian, membaca merupakan kegiatan yang membuat kita senang ya. Karena membaca itu memiliki banyak manfaat, yaitu kita makin tahu banyak hal, kita mendapatkan banyak ilmu. Yang ketiga, mampu mengetahui cara membaca yang benar dan sehat. Nah, di sini ada saat membaca buku, kita harus menjaga jarak mata agar sehat. Jadi matanya itu jangan terlalu dekat atau jangan jauh. Ya, jangan terlalu jauh juga. Membaca buku yang benar dan sehat adalah di tempat yang di sini membaca buku yang sehat bagi mata adalah yang terang ya, jangan yang gelap atau redup. Jadi usahakan ruangannya itu terang agar kita nyaman dalam membaca buku. Yang keempat, mampu mengetahui suku kata. Nah, di sini ada contohnya nih. Suku kata belajar adalah yang pertama be, yang kedua la, yang ketiga jar. Belajar. Seperti itu ya. Nah, mampu mengetahui posisi duduk yang salah. Nah, seperti tadi, ini ada contoh. Ini adalah posisi duduk yang salah. Jadi, dia tidak tegak, tapi dia malah membungkuk dan mengakibatkan pundaknya itu jadi sakit gitu. Jadi ini tidak baik atau ini posisi duduk yang salah. Kemudian mampu mengetahui cara merawat buku yang benar dan menulis yang benar. Nah, contohnya mengembalikan halaman buku dengan pelan agar buku tidak robek. Jadi ketika kalian mengembalikan halaman atau melanjutkan halaman itu dengan pelan-pelan ya agar tidak robek. Nah, menulis terlalu dekat dapat merusak mata. Nah, ini tentu saja ya, menulis terlalu dekat itu tidak baik untuk kesehatan mata. Jadi, harus diposisikan dengan benar mata dan cara menulisnya. Yang ketujuh, mampu menjelaskan apa itu puisi dan cara memegang pensil dengan benar. Nah, adik-adik harus tahu ya apa itu puisi. Di sini sudah dijelaskan, puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Nah, yang kedua, memegang pensil dengan benar. Saat memegang pensil, letakkan pensil di antara jari jempol atau ibu jari dan telunjuk. Seperti pada contoh gambar berikut ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah mampu menjelaskan posisi duduk yang benar saat menulis. Nah, di sini yaitu yang pertama, posisi duduk harus tegak menyesuaikan pada sandaran bangku. Kemudian, pandangan mata jangan terlalu dekat saat menulis dan jangan membungkuk ya. Jadi itu adalah posisi duduk yang benar saat menulis. Nah, sekian kisi-kisi PPKN dan Bahasa Indonesia tema 2 dari kakak. Semoga video ini bisa membantu adik-adik ya dalam belajar dan mengerjakan soal-soal penilaian akhir semesternya. Semoga nilainya bagus dan memuaskan ya adik-adik. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.